Tidak ada di muka bumi ini atau di alam semesta ini sesuatu yang tidak ada namanya. Dan tidak ada sifatnya, tidak ada. Bahkan ketiadaan itu ada namanya. Namanya ketiadaan. Dan ada sifatnya. Sifatnya tidak ada. Tidak ada di alam semesta ini sesuatu yang ada kemudian tidak ada namanya. Dan tidak ada sifatnya. Allah juga demikian. Karena Allah itu ada, maka tidak mungkin dan tidak boleh ada yang meniadakan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan sifat-sifatnya. Ini juga demikian. Kenapa ini disinggung? Karena ada orang-orang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menafikan semua nama Allah dan menafikan semua sifat Allah. Kelihatan aneh, terdengar aneh, tapi itu ada. Ya, orang-orang yang seperti ini biasanya sudah terpengaruh oleh ilmu filsafat. Mereka punya kaedah-kaedah dalam berpikir yang menyimpang, yang mereka mengambil dari orang-orang dari luar Islam. Kemudian mereka terapkan dalam memahami hakikat Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya mereka menjadi orang-orang yang menyimpang. Makanya ketika kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita menggunakan cara berpikirnya orang-orang di luar Islam. Coba, dari mana orang-orang itu meyakini bahwa Allah itu ada tapi tidak punya nama dan sifat? Apa landasan mereka sampai pada pemikiran seperti itu? Landasan mereka adalah karena kalau Allah itu punya nama, maka Allah akan sama dengan makhluknya. Padahal Allah itu tidak sama dengan makhluk. Coba lihat sampai ke situ. Kalau Allah itu punya sifat, berarti Allah akan sama dengan makhluknya. Kalau Allah sama dengan makhluknya, berarti Allah kurang. Maka harusnya Allah itu tidak punya sifat. Mereka juga mengatakan, kalau Allah itu punya sifat, ya, berarti Allah akan terbagi-bagi. Allah bisa dibagi-bagi. Karena sifat Allah itu banyak. Kalau Allah punya sifat, sifatnya banyak. Kalau sifatnya banyak berarti bisa dipisah-pisah. Padahal Allah itu satu. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya tidak ada sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan mereka itu orang-orang yang menyembah sesuatu yang tidak ada. Mereka itu orang-orang yang beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Bagaimana dikatakan ada Allah padahal tidak ada nama dan tidak ada sifat? Yang tidak ada dan tidak ada sifat itu adalah sesuatu yang tidak ada. Padahal saya juga tadi sudah sampai ke titik ketiadaan pun ada namanya. Namanya ketiadaan. Dan ketiadaan pun ada sifatnya. Sifatnya tidak ada. Sebagian ulama mengatakan al-mu'attilu ya'budu adaman wal musyabbihu ya'budu sonama. Orang yang menafikan sifat-sifat Allah, menafikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kepada zat yang tidak ada. Mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Sedangkan orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka mereka seakan-akan menyembah atau beribadah kepada sonam atau kepada patung.